Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Nur Hidayatul Rahmah. Bagaimana anak-anak? Semuanya sehat? Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang hukum bacaan mad iwad, mad layin dan mad arid li sukun. Kompetensi dasarnya adalah sebagai berikut. Indikator pencapaian kompetensi adalah sebagai berikut. Tujuan dari pembahasan materi ini adalah sebagai berikut. Teknik penilaian kompetensi sikap dengan observasi, kompetensi pengetahuan dengan tes tulis, kompetensi keterampilan dengan rubrik penilaian unjuk kerja dan proyek. Pengertian. Secara umum, hukum bacaan mad iwad dibagi menjadi dua, yaitu mad asli atau mad tabi'i dan mad turunan atau mad far'i. Mad far'i artinya mad cabang atau turunan dari mad tabi'i. Mad far'i terbagi menjadi beberapa cabang, di antaranya mad far'i karena hamzah yang terdiri dari mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad silah tawilah, dan mad badal. Mad far'i karena sukun terdiri dari mad layin, mad lazim mukhafaf kilmi, dan mad tamkin. Mad far'i karena tasdid terdiri dari mad lazim musaqal kilmi, mad lazim musaqal harfi, mad lazim musaba, dan mad farqi. Mad far'i karena waqaf terdiri dari mad arid li sukun dan mad iwad. Namun pada pembahasan kali ini kita akan mengerucutkan pembahasan, yaitu hanya membahas mad far'i, kursusnya hukum bacaan mad iwad, mad layin, dan mad arid li sukun. Perhatikan ayat-ayat di bawah ini. Yang pertama, Quran Surat Al-Adiyat ayat 1-3. Yang kedua, Quran Surat Al-Quraish ayat 2 dan 4. Yang ketiga, Quran Surat An-Nas ayat 1. Yang selanjutnya, Quran Surat Al-Kafirun ayat 1 dan 6. Setelah kalian mengamati ayat-ayat di atas, maka cobalah menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, sejak kapan kalian mengenal tajwid? Kemudian, hukum bacaan tajwid apa saja yang sudah kalian ketahui? Yang terakhir, manfaat apa saja yang kamu dapat setelah mengetahui hukum bacaan tajwid tersebut? Tulis jawaban kalian pada masing-masing buku catatan kalian. Pembahasan yang pertama, mad iwad. Pengertian. Secara bahasa atau etimologi, mad iwad terdiri dari dua kata, yaitu mad dan iwad. Yang mana mad artinya panjang dan iwad artinya pengganti.
Jadi, mad iwad adalah bacaan yang dibaca panjang sebagai pengganti. Adapun yang diganti adalah harokat atau tanda baca fathatain jika diikuti alif. Sedangkan secara istilah atau terminologi, mad iwad adalah mad yang terjadi apabila ada fathatain yang diikuti alif berada di akhir ayat atau ada tanda waqaf, sehingga dibaca waqaf. Cara membaca mad iwad dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. Contoh bacaan mad iwad. Yang pertama terdapat dalam Quran surat Al-Adiyat ayat 1 yang berbunyi wal adiyati dobahan. Pada akhir ayat tersebut yang telah digarisbawahi terdapat kalimat dobahan. Namun karena kalimat ini memiliki ciri-ciri yang mana berharokat fathatain diikuti alif berada di akhir ayat, maka membacanya menjadi dobaha. Contoh yang kedua terdapat dalam Quran surat Al-Adiyat ayat 2 yang berbunyi falmuriyati qadahan. Pada penghujung ayat tersebut terdapat kalimat qadahan. Namun karena kalimat ini memiliki ciri berharokat fathatain diikuti alif, maka dibaca menjadi qadha. Yang ketiga, Quran surat Al-Adiyat ayat 3 yang berbunyi falmughirati subhan. Pada penghujung ayat tersebut yang telah digarisbawahi terdapat kalimat subhan. Namun karena kalimat tersebut memiliki ciri-ciri berharokat fathatain yang diikuti alif berada di akhir ayat, maka membacanya berubah menjadi subha. Contoh yang terakhir ini adalah yang tidak termasuk hukum bacaan mad iwad, yang terdapat dalam Quran surat Al-Fajr ayat 28. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Pada kalimat terakhir terdapat kalimat radiyatan mardiyah. Di situ di penghujung ayatnya yang bergaris bawah ada huruf tak marbutoh yang berharokat fathatain. Meskipun harokatnya fathatain dan berada di akhir ayat, karena ini adalah tak marbutoh, maka membacanya menjadi huruf H. Huruf taknya berubah, bunyinya menjadi huruf H, sehingga dibaca mardiyah. Kenapa mardiyah bukan bacaan mad iwad?
karena dalam kata mardiyah terdapat huruf ta marbutoh. Selanjutnya pada pembahasan kedua yaitu pengertian. Secara bahasa atau etimologi berasal dari dua kata, mat dan layin. Yang mana mat artinya panjang, layin artinya lunak. Sedangkan secara istilah atau terminologi, mat layin adalah mat yang terjadi apabila ada waw sukun atau ya sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca waqf. Cara membaca mat layin. Cara membaca mat layin boleh dipanjangkan sebanyak 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Contoh bacaan mat layin. Yang pertama terdapat dalam Quran surat Al-Quraish ayat 2 yang berbunyi ila fihim rihlatas sita'i wassoif. Pada kalimat yang bergaris bawah terdapat huruf mat ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah, kemudian diikuti huruf hidup yang dibaca waqaf. Contoh yang kedua terdapat dalam Quran surat Al-Quraish ayat 4 yang berbunyi alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Pada penghujung ayat tersebut yang berbunyi min khauf ada huruf mat waw sukun yang didahului huruf berharokat fathah, kemudian diikuti huruf hidup dibaca waqaf. Pembahasan yang ketiga yaitu mat arid li sukun. Pengertian mat arid li sukun. Secara bahasa atau etimologi dan secara istilah atau terminologi. Secara bahasa terdiri dari 3 kata. Mat artinya panjang, arid artinya baru atau tiba-tiba, sukun artinya mati. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, mat yang terjadi apabila ada huruf mat, waw atau alif atau ya yang berada di akhir ayat atau terdapat tanda waqaf. Bisa dikatakan pula bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mat tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf atau henti. Contoh dan cara membaca mat arid li sukun. Yang pertama terdapat dalam Quran surat An-Nas ayat 1. Qul a'udzu birabbin nas. Dalam kalimat terakhir yang bergaris bawah An-Nas terdapat huruf mat alif, kemudian diikuti huruf hidup yang dibaca waqaf. Pada contoh yang kedua, Quran surat Al-Kafirun ayat 2 yang berbunyi la a'budu ma ta'budun. Pada kalimat yang bergaris bawah terdapat huruf mat waw sukun yang didahului huruf berharokat fathah, kemudian diikuti huruf hidup yang dibaca waqaf. Yang ketiga, Quran surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin. Pada kalimat waliyadin itu terdapat huruf mat ya sukun yang didahului huruf berharokat kasroh
diikuti huruf hidup yang dibaca waqaf. Cara membaca mad arid li sukun ada 3 macam, yaitu boleh 2 harokat atau qasr, 4 harokat atau tawasud, atau 6 harokat atau tul. Yang paling utama adalah membaca dengan bacaan panjang 6 harokat. Ini adalah referensi yang bisa kalian buka untuk menambah wawasan kalian tentang hukum bacaan mad layyin, mad iwad, dan mad arid li sukun. Di sini juga ada LKPD yang bisa kalian kerjakan setelah menyimak video ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian pembahasan kita kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.